Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah simulasi sistem industri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi sistem industri dari kelompok kami, yaitu simulasi sistem industri sepeda pada PT Inserasena. Dan data yang kami gunakan pada tugas besar kami ini adalah data yang diasumsikan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aulia Alvan Hanif, NIM 122180115. Selanjutnya teman saya. Saya Ahmad Mahaka Budi Dharma dengan NIM 1221863. Saya Azafidin Al-Haki, NIM 122180120. Selanjutnya. Saya Muhammad Fatan Al-Imam, NIM 122180096. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan ke presentasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah daripada location. Yang pertama pada location yang kami gunakan pada tugas besar ini adalah ada gudang bahan baku, percetakan, press, cutting, assembly, las, painting, pemasangan stiker, packing, gudang produk jadi, dan in out dan truk, semi truk. Nah, yang pertama kita mulai daripada gudang bahan baku. Pada gudang bahan baku ini kapasitasnya adalah infinity dengan unit 1. Kemudian ada mesin cetak dengan kapasitas 40 dan berjumlah 2 unit, yaitu ada mesin cetak 1 dan mesin cetak 2. Kemudian ada mesin cutting dengan kapasitas 60 yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada mesin press dengan kapasitas 90 yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada tempat untuk assembly dengan kapasitas 100 dengan berjumlah 1 unit. Kemudian ada untuk mesin las robot dan manual, itu kapasitasnya ada 60 dengan jumlah 1 unit. Kemudian ada tempat untuk painting dengan kapasitas 30 dan 1 unit. Kemudian ada tempat pemasangan stiker dengan kapasitas 100 dengan jumlah ruangan 1 unit. Kemudian ada tempat untuk packing dengan kapasitas 100 dan ruangannya berjumlah 1 unit. Kemudian ada gudang produk jadi, GBJ, kapasitas infinity dengan jumlah ruangan 1 unit. Kemudian ada semi truk yang berjumlah 2 unit, yaitu semi truk 1 dan semi truk 2 dengan masing-masingnya berkapasitas ada 50. Selanjutnya yaitu entities. Entities merupakan bahan-bahan yang nantinya akan diproses di masing-masing lokasi-lokasi tadi. Yang pertama adalah rangka dengan speednya itu ada 50. Kemudian ada ban dengan speednya juga 50. Kemudian ada velg dengan speed 50. Kemudian ada besi dengan speed 50. Kemudian ada tempat duduk dengan speed 50. Kemudian ada stang dengan speed 50 dan ada sepeda dengan speed 50. Pada setiap entities ini setiap warnanya dibedakan, yaitu untuk membedakan jenis-jenis entities-entities-nya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kakak. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan path network. Path network ini merupakan jalur yang akan dilalui oleh produk dalam proses pengubahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Yang jalurnya itu diawali dari N1 menuju N2, kemudian dari N2 menuju N3, dari N3 menuju N4, dari N4 menuju N5, dari N5 menuju N6, dari N6 menjadi N7, dari N7 menjadi N8, dari N8 menjadi 9, dari N9 menuju N10, dari N10 menuju N11, dan N11 kembali lagi menuju N1.
Kemudian pada N1 itu merupakan semi-truk, dan untuk N2 merupakan GBB, untuk N3 itu merupakan mesin cetak, untuk N4 merupakan cutting, untuk N5 merupakan mesin press, untuk N6 merupakan assembly, untuk N7 merupakan last robot, N8 merupakan painting, N9 merupakan pemasangan stiker, dan N10 merupakan packing, dan N11 merupakan GBJ, gudang produk jadi. Jadi urutannya itu dari semi truk menuju GBB, kemudian menuju mesin cetak, cutting, mesin press, assembly, kemudian menuju last robot, kemudian menuju painting, pemasangan stiker, packing, dan gudang barang jadi. Kemudian selanjutnya itu merupakan resource. Pada resource ini hanya terdapat satu jenis, yaitu operator dengan jumlahnya berjumlah 15 unit. Kemudian untuk spesifikasinya itu, untuk nodes-nya dengan home-nya itu adalah node 1, dengan off shift-nya itu N11, dengan break-nya itu none, dan tidak return home. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vicky. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses yang ada di tugas besar kami. Yang pertama di sini dari entitas yang pertama yaitu besi dari gudang bahan baku dengan destinasi pertama yaitu mesin cetak. Untuk move logiknya dibawa oleh operator. Kemudian di sini ada besi juga, masih besi, lokasinya dari GBB langsung menuju cutting. Selanjutnya besi yang ketiga di sini dari GBB juga langsung ke mesin press. Untuk move logiknya masih sama, yaitu dengan operator. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada besi dari mesin cetak. Outputnya adalah rangka, destinasinya ke assembly. Untuk move logiknya masih move with operator. Selanjutnya masih besi, lokasinya dari mesin press, outputnya velg dengan tujuan assembly, dibawa juga oleh operator. Kemudian di sini ada tempat duduk dari gudang bahan baku dengan tujuannya assembly, ya dibawanya masih tempat duduk juga oleh operator. Kemudian di sini ada part ban dari GBB menuju assembly, dibawa oleh operator juga. Selanjutnya di sini ada keseluruhan, artinya semua entitas dengan lokasi assembly dirakit di assembly di bagian assembly yang menghasilkan output berupa sepeda yang kemudian dibawa ke last robot dan manual. Dibawanya juga oleh operator. Kemudian produk sepeda ini yang tadi sudah jadi dari last robot ini dibawa ke painting atau pengecetan, dibawa juga oleh operator. Selanjutnya masih sepeda yang dari painting menuju ke pemasangan stiker, dibawa juga oleh operator. Kemudian dari pemasangan stiker ke packing, selanjutnya dari packing ke GBJ atau gudang produk jadi atau gudang barang jadi, dibawa juga oleh operator. Selanjutnya dari gudang barang jadi dibawa ke
truk atau pengangkutan terakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arrival. Untuk arrival atau barang yang datang dari supplier yaitu berupa besi dengan total 250 unit besi dengan frekuensinya yaitu 20. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk running simulasi ini. Langsung saja kita cepetin. Setelah di running menghasilkan total exit berupa 7 unit sepeda. Selanjutnya akan dijelaskan uji validasi oleh teman saya. Kepada Saudara Aan dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan uji validasi, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi waktu proses. Maka parameter keberhasilannya digunakan adalah rata-rata waktu dalam sistem. Uji validasi yang dilakukan menggunakan data yang dibangkitkan dapat dilihat pada tabel 2.1 seperti yang sudah tertera. Selanjutnya ada 10 data report replikasi seperti yang sudah tertera. Nah, yang selanjutnya akan dilakukan uji student T, di mana kita memasukkan ke rumus-rumus menggunakan Excel dan menghasilkan tabel seperti berikut ini, yaitu ada tabel X1 rata-rata kali X2, X1 rata-rata kali X2 kuadrat, X2 dan X1 kurangi X2 rata-rata, X2 dan X1 kurangi X2 rata-rata X2 kuadrat. Dan nantinya akan menghasilkan seperti tabel berikut ini, yaitu rata-rata X1 sama dengan 52, rata-rata X2 yaitu 59,496, selanjutnya yaitu ada S, di mana S menghasilkan 4,075, dan sekian. Selanjutnya ada S1 kuadrat menghasilkan 33,1, S2 kuadrat menghasilkan 0,110. Selanjutnya ada T hitung yang menghasilkan minus 4,112 dan T tabel menghasilkan 1,734. Dari perhitungan uji student T dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan dengan derajat kebebasan sebesar 18 derajat menghasilkan T tabel sebesar 1,734. Dikarenakan hasil T hitung hasilnya jauh lebih kecil dari T tabel, maka disimpulkan bahwa T tidak berada dalam interval T tabel, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya ada uji F. Dari uji F yang telah dilakukan, maka didapatkan F hitung sebesar 300,572 dan F tabel sebesar 3,18. Hal ini berarti F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap tabel variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada tugas besar kali ini, yaitu membuat simulasi pabrik sepeda dengan menggunakan aplikasi ProModel. Dalam pembuatan simulasi menggunakan ProModel, didapatkan hasil output sejumlah 7 buah sepeda dalam 1 hari, di mana dalam 10 kali replikasi tidak terjadi perubahan jumlah output dari proses produksi. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan 1 buah sepeda memakan waktu yang lama, yaitu lebih dari 60 menit. Maka jumlah maksimal dari pembuatan sepeda yaitu 7 buah dalam sekali shift atau 8 jam. Kami sudah membuat logika-logika seperti mengurangi waktu downtime beberapa mesin, dan juga sudah memberikan logika seperti distribusi Poisson pada simulasi tersebut. Akan tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 7 buah sepeda.
Oleh karena itu, kami mengganti tujuan dari sistem simulasi tersebut, yaitu mengurangi waktu proses dari pembuatan sepeda dengan parameter rata-rata waktu proses produksi. Selanjutnya dilakukan uji validasi menggunakan uji T dan uji F, di mana hasil uji T yaitu menghasilkan T hitung sebesar minus 4,112647197, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,734. Adapun uji F menghasilkan nilai hitung sebesar 300,572 dan F tabel sebesar 3,18. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil validasi uji T dan uji F, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas dengan selanjutnya akan diteruskan oleh Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah melakukan presentasi. Saya rasa cukup sekian presentasi dari tugas besar dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.